Salam pemirsa, terima kasih atas dukungannya terhadap program Mata Ketiga. Kami juga berharap Mata Ketiga akan semakin baik dan berkembang bersama pemirsa. Hollywood baru-baru ini bersaing dengan monster. Sony Pictures merilis blockbuster akhir tahun pada Desember 2020, yakni Monster Hunter yang diproduksi bersama beberapa studio. Film ini diadaptasi dari novel dan games dengan nama yang sama dan memiliki basis penggemar. Awalnya diperkirakan meraup keuntungan besar, akan tetapi tak disangka justru mengecewakan. Karena beberapa alasan yang tidak jelas, film ini ditarik dari bioskop-bioskop di seantero negeri Tiongkok karena menyalahi aturan pemerintah setempat. Sebelumnya Paramount Pictures merilis film bertema serupa, Love and Monsters. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang menemukan keberanian dan cinta sejatinya setelah bencana yang dialami umat manusia di bawah kekuasaan monster. Bersamaan dengan itu, Warner Bros. Berencana meluncurkan film Godzilla vs Kong pada Maret 2021. Dua monster epik raksasa akan bertarung ratusan putaran di layar perak untuk memuaskan dahaga para penggemar kedua monster tersebut. Karena industri hiburan dipenuhi dengan nuansa monster, tidak ada salahnya kita ikut meramaikannya dengan membahas topik yang fantastis dan penuh misteri ini. Pemburu melawan monster prasejarah. Jika teman-teman cukup sabar menyaksikan Mata Ketiga hingga selesai, yakin banyak teman-teman akan merasa bahwa konten episode kali ini tidak sekonyol judulnya. Karena protagonis atau tokoh utama yang kita bicarakan hari ini tidak hanya pernah eksis dalam kitab purbakala Tiongkok San Hai Ching, tapi juga ada bayangannya dalam arkeologi modern saat ini. Untuk diketahui, San Hai Ching atau klasik pegunungan dan samudra adalah catatan mengenai kekayaan alam, geografi, fiksi, mitologi, ritual dan pengobatan Tiongkok kuno. Monster Hunter yang kita bicarakan hari ini adalah seorang tokoh terkenal di zamannya. Berikut mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata. Pada tahun 2004, sekelompok ilmuwan yang dipimpin Jonathan Black dan Charles Jaramillo menemukan fosil ular raksasa di Kolombia yang diklaim sebagai fosil ular terbesar yang pernah ditemukan. Fosil ular ini dinamai Titanopoa yang memiliki panjang 14 meter dengan berat lebih dari 1 ton. Awalnya Black berpikir itu mungkin tulang buaya, tetapi bukan. Ternyata setelah dianalisis lebih cermat, itu adalah tulang belakang ular sanca raksasa yang hidup 60 juta tahun yang lalu, atau bertepatan dengan era pasca punahnya dinosaurus. Keunikan dari tulang ini adalah ukurannya yang sangat besar. Seberapa besar? 4 kali lebih besar dari piton saat ini. Ditilik dari fosilnya, diameter tubuh ular itu mencapai 1 meter. Saat ular piton ini membuka lebar moncongnya, 2 orang dewasa bisa dengan mudah berdiri di dalam moncongnya. Sekilas terlihat seperti dalam film fiksi ilmiah Hollywood. Tim peneliti menamakannya Titanopoa. Pakar ular dari University of Nebraska, Jason Head, merekonstruksi tubuh Titanopoa. Ia nyaris tak percaya setelah melihat ukuran Titanopoa berdasarkan fosil yang didapat karena terlalu fantastis. Head mengatakan piton ini memiliki berat 1,25 ton atau 4 kali lebih berat dari piton terberat saat ini. Panjangnya 14 meter, sama panjangnya dengan sebuah bus sekolah di Amerika Serikat. Ular sebesar itu di mana habitatnya? Tim peneliti sependapat bahwa karena piton ini terlalu besar dan berat, ia tidak dapat hidup di darat, jadi hanya dapat hidup di air dan bergerak bebas dengan gaya apung. Jika ular raksasa ini melihat hewan sebesar badak, maka badak itu bisa remuk di lilitnya dalam waktu singkat. Gaya tekanan ini seperti sebuah truk sebesar 7,7 ton di dada kita. Piton ini bisa dikatakan tak terkalahkan di dalam air. Bahkan pembunuh paling ganas pada zaman itu, Deinosuchus, adalah sejenis buaya raksasa yang hidup di Amerika Utara sekitar 80 hingga 70 juta tahun lalu dengan panjang 10 meter dan berat 6 ton, merupakan buaya prasejarah. Buaya raksasa ini khusus memangsa dinosaurus besar. Daya gigitnya bisa mencapai 8.200 kg. Titanopoa bisa menelan buaya dain muda yang memiliki berat badan setara dengannya, tidak perlu makan lagi lebih dari setahun. Titanopoa ini bisa dikatakan satu-satunya di dunia
karena belum ditemukan ada fosil dari spesies yang sama di tempat lain. Tapi kita bisa menemukan kerabatnya dalam kitab klasik Tiongkok kuno. Menurut sebuah cerita dalam kitab San Hai Ching, ada seekor ular raksasa bernama Pak Se yang hidup di danau Tung Ting. Seberapa besar? Mampu menelan seekor gajah dalam satu serangan dan baru akan memuntahkan tulangnya 3 tahun kemudian. Biasanya ular ini mengembara di danau mencari makan. Jika tidak mendapatkan mangsa besar, maka nelayan sekitar akan menjadi sasaran buruannya. Karena itulah, orang-orang yang bergantung hidup pada air, nelayan sangat kesal sekaligus takut karena ukurannya yang terlalu besar. Masyarakat sekitar dibuat tak berdaya ketika ular ini mulai beraksi semaunya di danau Tung Ting. Kaisar Yao 2356 sebelum Masehi hingga 2255 sebelum Masehi pada saat itu juga tak berdaya. Mau tidak mau harus meminta bantuan manusia sakti, keturunan dewa untuk menangani ular itu. Manusia sakti membunuh monster. Mungkin bagi sebagian orang, manusia sakti dari keturunan dewa ini sudah tidak asing lagi. Namanya Hou Yi. Hou Yi adalah sesosok pahlawan yang mirip dengan Hercules dalam mitologi Yunani. Ia sangat berjasa bagi rakyat semasanya. Misalnya ia memanah 9 dari 10 matahari yang menyengsarakan rakyat kala itu. Hou Yi ini awalnya adalah anggota klan keturunan dewa. Dia ditugaskan oleh Kaisar Langit, yakni penguasa alam semesta, untuk membantu Kaisar Yao memanah 9 dari 10 matahari yang menyengsarakan rakyat. Hou Yi versi lainnya adalah seorang pemimpin dari suku Tung Yi semasa dinasti Xia abad ke-21 sebelum Masehi hingga 16 sebelum Masehi. Hasil yang didapat Hou Yi berbeda terbalik dengan Hercules, itu setelah mereka berjasa untuk masalah hidup rakyat. Hercules dalam mitologi Yunani dipromosikan dari setengah dewa menjadi dewa seutuhnya setelah berjasa. Sementara Hou Yi diturunkan menjadi manusia setelah menjatuhkan 9 dewa matahari. Hou Yi membawa perlengkapannya berupa busur dan pedangnya. Sambil mendayung perahunya, Hou Yi mencari ular di danau Tung Ting. Meski danau itu sangat besar, tapi ukuran ularnya juga besar, sehingga tidak sulit untuk menemukannya. Setelah menemukannya, akhirnya Hou Yi berhasil memusnahkan ular itu melalui pertarungan sengit. Konon katanya, tulang belulang ular itu menumpuk menjadi bukit kecil yang sekarang merupakan prefektur Yueyang, Provinsi Hunan, Tiongkok. Penemuan arkeologi dan mitos maupun legenda sama-sama merupakan materi dari antropologi. Jika keduanya dikaitkan, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Titanopoa dan Pak Se mungkin sekeluarga. Mereka hidup sampai ketika peradaban manusia purba bersentuhan dengan nenek moyang manusia sebelum kisah Hou Yi membunuh Pak Se. Penggambaran Pak Se ini mungkin sedikit berlebihan dari temuan Titanopoa, tapi legenda tetaplah legenda. Apakah ada petunjuk yang menghubungkan kedua hal ini dalam kenyataan? Titanopoa adalah ular Pak Se. Fosil yang mirip dengan Titanopoa yang ditemukan adalah piton raksasa Afrika yang hidup di bagian selatan Gurun Sahara saat ini, atau sekitar 40 juta tahun yang lalu, sedikit lebih lambat usianya dari Titanopoa. Ahli paleontologi memperkirakan panjangnya bisa mencapai 10 meter dan memakan Proboscidea atau gajah semak Afrika. Proboscidea adalah nenek moyang gajah Afrika saat ini. Namun ukuran mereka lebih kecil dari gajah Afrika. Artinya nenek moyang gajah dulunya adalah makanan dari ular piton raksasa Afrika. Sementara ular Pak Se dalam kitab San Hai Ching juga memangsa gajah. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari rantai makanan kebiasaan keduanya yang saling berhubungan. Piton raksasa Afrika ini bisa dianggap sebagai peralihan antara Titanopoa dan ular Pak Se, sehingga bisa menggantikan sebagian dari garis waktu yang hilang. Ular terpanjang yang ditemukan dalam 100 tahun terakhir adalah ular piton raksasa yang ditangkap di Indonesia pada tahun 2003. Panjangnya disebut-sebut mencapai 14,85 meter dan berat 447 kg. Tampaknya tidak jauh berbeda dari Titanopoa. Ular ini bernama Kui Hua, tetapi pengukurannya menimbulkan kontroversial.
Pengukuran lain panjangnya hampir 10 meter. Secara umum diyakini bahwa piton terbesar yang ada saat ini adalah piton Amazon yang hidup di hutan hujan Amerika Selatan. Panjang ular piton dewasa bisa mencapai 6 meter dan berat 250 kg. Dibandingkan dengan ular piton raksasa yang ada sekarang dan Titanoboa, perbedaan utamanya tidak terletak pada panjangnya, tetapi pada posturnya, besar kecil. Tubuh ular piton raksasa yang ada sekarang hanya sekitar 30 cm, sedangkan tubuh Titanoboa mencapai 1 meter atau 3-4 kali lebih besar. Celah ini menentukan bobot dan daya bunuh lilit ular terkait. Nenek moyang manusia bertemu dengan beberapa monster raksasa kuno yang sedikit tersisa. Kemungkinan ini ada. Bagi manusia sekarang, binatang raksasa itu terlalu besar dan ganas, dan kita hanya bisa menyelamatkan diri jika naas bertemu dengannya. Anda sudah bosan hidup jika mencoba melawannya. Menurut legenda, hanya ada 2 kemungkinan bagi Hou Yi yang sanggup membunuh ular seperti yang disebutkan di atas. Pertama, busur dan anak panah Hou Yi bukanlah senjata primitif biasa, melainkan sejenis senjata yang pamungkas. Kedua, bisa jadi Hou Yi bukanlah manusia biasa seperti kita. Mungkin Hou Yi memiliki kedua syarat ini. Seperti yang disebutkan di atas, Hou Yi adalah sosok pahlawan yang berkelana. Dalam kitab San Hai Ching atau Hai Ne Ching tercatat, busur dan anak panah Hou Yi bukan alat pemburu biasa, tetapi senjata gaib yang dianugerahkan Kaisar ke langit penguasa alam semesta untuk membantu manusia di duniawi. Sebenarnya itu adalah senjata yang memiliki kekuatan misterius yang tidak dipahami manusia pada saat itu. Kalau menggunakan istilah sekarang seperti senjata proyektil, jadi dinamai busur dan anak panah yang lebih familiar bagi orang-orang kala itu. Dalam mitos dan legenda sejumlah besar suku bangsa yang turun dari langit ke bumi kerap muncul sebagai manusia raksasa. Misalnya dalam kitab Henok, mengatakan bahwa anak-anak yang lahir dari malaikat yang jatuh dari langit dan orang biasa di dunia adalah manusia raksasa. Terkait ini, Mata Ketiga akan membahasnya secara khusus di episode berikutnya. Oleh karena itu, pahlawan hebat Hou Yi dari keturunan dewa itu mungkin memiliki fisik yang jauh berbeda dari manusia biasa pada umumnya, yakni bukan manusia biasa seperti Anda dan saya dengan perawakan yang kecil. Mengenai keberadaan manusia raksasa, jika dilihat dari beberapa penemuan yang ada, tampaknya sudah melampaui era kehidupan Hou Yi, bahkan setua Titanoboa. Pada tahun 1960-an, seorang profesor bernama Xavier Cabrera, Dr. Xavier Cabrera dari Peru, mengklaim bahwa dia telah menemukan beberapa batu kuno yang diukir dengan pola aneh di sebuah desa Ica, Peru. Di situs peradaban kuno ini, terukir pola manusia dan dinosaurus hidup berdampingan. Misalnya pada gambar seperti ini, 2 orang tampak sedang bertarung dengan dinosaurus. Salah satu orang menarik perhatian dinosaurus dari depan, sementara satunya memegang kapak dan akan menyerang dinosaurus dari belakang. Orang yang memegang kapak terlihat lebih dekat dari sudut pandang pemirsa, jadi lukisannya lebih besar. Tinggi badan orang yang berdiri di depan dinosaurus hampir mencapai dagu dinosaurus. Itu jelas bukan ukuran manusia saat ini. Contoh lain, misalnya pada gambar ini, seseorang sedang menunggangi Triceratops, sejenis dinosaurus bertanduk 3 dan berbadan besar, dengan senjata mirip kapak di tangannya. Tampak seperti kavaleri yang sedang menyerang. Perbandingan Triceratops dan sosok manusia dalam lukisan itu hampir sama dengan ukuran sapi, kuda, dan manusia sekarang. Ukiran-ukiran pada batu itu telah menimbulkan kontroversi yang sengit. Banyak yang meragukan keasliannya, tetapi penemuan serupa juga telah ditemukan di tempat lain. Seorang ilmuwan Uni Soviet pernah menemukan fosil jejak kaki manusia di sebelah fosil jejak kaki dinosaurus. Terlihat seakan-akan manusia dan dinosaurus pernah eksis pada waktu yang sama. Namun demikian, rekan-rekannya menyarankan agar dia tidak mencoba mempublikasikan informasi apapun mengenai hal ini karena terlalu sulit untuk dipercaya dan juga akan berdampak pada karirnya. Tampaknya kisah fantastis hari ini memiliki versi lebih lanjut. Sebelum Hou Yi bertarung dengan ular Pak Se,
mungkin ada pemburu monster prasejarah yang melawan Titanoboa. Terakhir, mata ketiga mengutip kalimat klasik dalam film The Lord of the Rings untuk dibagikan kepada pemirsa. Sejarah telah menjadi legenda, dan legenda telah menjadi mitos. Sebenarnya terkadang hanya butuh waktu dari 1 atau 2 generasi sudah melupakan sebagian dari sejarah penting, apalagi sejarah yang sudah ribuan tahun. Berapa banyak fakta sejarah yang diselimuti oleh waktu, dan meskipun jika ada kemungkinan, beberapa di antaranya dapat ditemukan dan muncul kembali. Pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang bisa percaya? Nah pemirsa, topik hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika pemirsa sekalian merasa episode video ini menarik, jangan lupa like, subscribe, dan rekomendasikan kepada teman-teman. Yang terpenting adalah dukungan pemirsa, agar mata ketiga terus berkembang maju dalam menyajikan misteri dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya.